dengan limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi program guru penggerak. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai suri toladan yang baik dalam kehidupan keseharian kita. Baik Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena menyempatkan hadir dalam kegiatan saya di pendidikan program guru penggerak. Dalam hal ini diseminasi terkait dengan materi yang saya dapatkan di pendidikan program guru penggerak, khususnya pada materi budaya positif. Adapun tujuan diseminasi ini yaitu saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif. Nah, ada pun konsep inti dalam budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat adalah keyakinan kelas, kemudian kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang keenam ada 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ketika mendengar budaya positif, kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu atau yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kira-kira apa? Ketika mendengar kata budaya positif. Ya, budaya. Dari kata budaya dan positif. Budaya itu kebiasaan. Budaya itu adalah kebiasaan. Positif Yang baik. berarti kebiasaan yang baik. Nah, kira-kira di sekolah kita contoh penerapan dari budaya positif: salat duha, saling sapa di penjemputan siswa. Oke, jadi sudah banyak hal yang kita lakukan di sekolah kita terkait dengan penerapan budaya positif. Nah, budaya positif itu sendiri adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan di mana berpihak pada murid. Ini dalam rangka mengembangkan pribadi yang bertanggung jawab, hormat, serta bernalar kritis. Jadi ini ada beberapa contoh penerapan budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita. Baik, masuk pada materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum kita masuk pada apa yang perlu dirubah dari konsep pemikiran kita tentang belajar, maka mungkin bisa dijawab dari pertanyaan pemantik di atas. Yang pertama, apakah dalam menjalankan tugas sebagai guru kita mempunyai landasan filosofi sebagai tata nilai yang dipegang? Jadi ketika kita menjalankan tugas kita sebagai guru, adakah pegangan kita? Adakah landasan teori yang kita gunakan dalam menjalankan tugas kita sebagai guru? Tentunya kita bercermin pada tokoh atau bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya Ingarso Suntolodo, Inmadia Manguntarsa, kemudian tuh Guri Handayani. Ya. Jadi guru itu sebagai teladan. Nah, ini sebagai guru kita, kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi peserta didik kita. Kemudian yang kedua, Inmadia Manguntarso, guru itu harus memberikan inspirasi. Harus memberikan inspirasi kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani, bahwa kita harus memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Ini yang kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan kita, yaitu
Ingarso Suntolodo, Madya Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian yang kedua, seberapa jauh kita memberikan ruang ekspresi kepada siswa dalam mengungkapkan pendapat. Kira-kira dalam penerapannya di kelas ini seperti apa? Ini seberapa jauh guru memberikan ruang ekspresi kepada siswa dalam mengemukakan pendapat atau gagasan. Jadi kalau dulu kita model pembelajaran kita itu ya berpusat pada guru. Nah sekarang harus berpusat pada siswa sehingga ruang ekspresi diberikan seluas-luasnya kepada siswa dalam mengemukakan pendapat. Jadi guru tidak boleh banyak bicara di dalam kelas, tetapi diharapkan bagaimana siswa mampu mengekspresikan, memberikan ruang yang besar kepada peserta didik untuk mengekspresikan semua pendapat atau gagasannya. Ini yang ketiga, seberapa jauh guru memaklumi kesalahan atau kekeliruan. Nah, mungkin bisa dijawab dalam hati saja, ya. Iya. Seberapa jauh Anda memaklumi kesalahan, ya. Kemudian seberapa jauh guru hadir, tidak hanya fisik, tetapi hatinya juga hadir dalam kelas. Jadi bukan hanya fisiknya, tetapi hatinya juga. Iya. Ya. Kemudian seberapa jauh guru mampu memotivasi dan menjadi pendengar aktif celoteh siswa. Apakah kita memberikan ruang kepada siswa untuk mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan ceritanya, ya. Baik itu bukan yang terkait dengan pembelajaran, apakah kondisi keluarganya. Ini seberapa jauh kita memberikan ruang untuk curhat kepada anak-anak. Kemudian seberapa jauh guru mampu mendampingi dan mengarahkan eksplorasi siswa tanpa membuat siswa takut atau segan. Ya. Senyum-senyum, ada yang senyum-senyum. Ini pertanyaan pemantik bagi kita sebagai dasar dalam berpikir terkait dengan pandangan kita terhadap peserta didik. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Ada kata penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada kurikulum sebelumnya itu menitik beratkan pada pengetahuan kognitif, jadi nilainya. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu menitik beratkan pada proses, karakter, budi pekerti. Ini yang mau dicapai, profil pelajar Pancasila. Ada berapa lagi profil pelajar Pancasila dimensinya? 6. Yang pertama adalah beriman dan guru harus tahu ini, karena ini yang mau dicapai dalam proses pembelajaran. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Kemudian kelima, kreatif. Kemudian yang terakhir adalah bernalar kritis. Kebinekaan global. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Kemudian mandiri. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang kita mau capai dalam pendidikan kita. Kita masuk pada disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Disiplin.
Waktu. Ada yang lain? Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Catat tepat waktu. Bagus. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Mengikuti aturan. Nah, oke, baik, terima kasih. Jadi ketika mendengar kata disiplin itu selalu kita kaitkan dengan aturan, tata tertib, ya. Ya. Jadi selalu kita kaitkan dengan aturan. Nah, ketika melanggar aturan, maka yang kita berikan adalah hukuman. Sudah pasti. Ya. Jadi sebenarnya disiplin ini nanti saya potong. Oke, jadi disiplin itu sendiri adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi hukuman sebenarnya itu tidak dibenarkan atau kalau bisa ditiadakan, ya. Karena sebenarnya hukuman itu bisa menyebabkan anak trauma, ya. Nah, disiplin positif itu membuat anak mengerti bahwa ketika jadi ini contoh salah satu disiplin, ya. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidur, maka ia merasa nyaman, ya. Merasa nyaman bukan karena akan dihukum. Itu kata disiplin. Jadi mereka mematuhi aturan itu bukan karena hukumannya, ya, tetapi konsekuensi yang dia dapat, ya. Contoh, misalnya ketika orang berkendara naik motor, itu kan harus pakai helm. Itu konsekuensi dari kalau dia tidak memakai helm, ketika jatuh, nah itu hukuman, ditilang. Ya, ketika dapat polisi, ya ada akibat. Ya, kalau disiplin itu berarti dia harus berpikir bahwa ketika dia tidak memakai helm, maka bahaya apa? Ketika dia jatuh, kepalanya tidak terlindungi. Itu ya. Jadi disiplin positif itu menyadarkan anak bukan karena hukuman, tetapi konsekuensi yang didapatkan ketika dia tidak melakukan itu. Ya, oke, next. Oke, lanjut masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, ini pertanyaan lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan Anda datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji juga, apakah Anda tetap datang tepat waktu? Dan alasannya apa? Misalnya di sekolah kita tidak ada aturan, tidak ada juga yang menunggu. Kesadaran diri. Jadi tetap datang tepat waktu, meskipun berusaha untuk profesional. Itu luar biasa teknologi. Karena di sini tidak ditunggu juga, tidak diapa-apa, tidak ada teguran baik lisan. Ini diberikan kebebasan, tidak dipuji juga. Intinya kesadaran, Pak.
Intinya adalah kesadaran. Oke, luar biasa. Ini guru hebat ini orang ini. Ya, komitmen diri sendiri. Tanggung jawab juga. Tanggung jawab luar biasa. Ya, kenapa senyum-senyum lihat nih? Nanti ketik dirinya harus kesehatan itu. Ada 2 jam udah? Iya. Oke. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi ada yang datang ke sekolah itu memenuhi tanggung jawabnya dengan motivasi hanya takut ditegur. Datang saja karena hanya takut ditegur. Ya. Guru ini biasanya takut untuk melakukan sesuatu. Ya, karena dia pikir apa yang saya lakukan itu, dia pikir dampaknya apa. Itu. Jadi ini adalah motivasi yang paling terendah. Tidak ada terjadi. Dapat saja. Nah, ya. Karena dia hanya cari posisi nyaman. Ya, posisi nyaman itu adalah tidak melakukan apa-apa. Menunjukkan kewajiban. Iya, bukan hanya datang menurunkan kewajiban. Ya, ini yang paling terendah ini. Ya, datang saja. Duduk. Iya, karena pasti tidak ditegur nih. Karena tidak ada pekerjaan lain ditegur nih. Sedang mengajar kok, berarti dia hanya mengumpulkan tanggung jawab. Iya, tidak mau ambil risiko. Sudah pasti harus sadar. Luar biasa materinya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini masih bekerja kalau ini cuci-cuci yang ini. Dibayar nih. Ada 3 uangnya. Nah, ada kan? Sisa lagi. Ini yang kedua. Ini 1 tingkat di atasnya. Artinya mau bekerja, tapi ada picu-picunya. Ada di bensin. Iya, ada chemistry-nya. Ini ya. Silakan dinilai sendiri dirinya, ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling tinggi. Artinya, mereka bekerja itu tanpa memperhatikan orang lain, sesuai dengan keyakinan bahwa apa yang saya kerjakan itu baik, dia kerjakan. Loyalitas, Pak. Iya. Jadi kesadaran diri. Itu. Ya. Jadi tidak ada yang pikir ada kawannya, ada keininya, tidak. Dia bekerja. Kalau dia yakini bahwa itu bagus, maka kerjanya. Tidak ada pikir, tidak ada kawannya, ada kapanya. Ini. Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan pemantik di bawah. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan? Saking ini yang mau dikerjakan, mungkin karena ada cerita-cerita tidak enak, tapi disuruh, ya. Bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Ini melakukan tapi dianggap tidak dihargai katanya, ya. Nah, mengapa Anda tetap memilih melakukan hal itu? Ya, mengapa Anda tetap memilih melakukan padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip Anda yang perjuangkan dan Anda lindungi? Mungkin bisa dijawab, dipikirkan masing-masing ya. Jadi apakah kita pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, bahkan orang lain tidak menghargai itu, ya, tidak dihargai, tapi tetap kita lakukan karena kita anggap bahwa itu adalah hal yang baik. Ya, kembali lagi ke balasnya dan tanggung jawabnya toh.
Iya. Iya. Walaupun sebenarnya tidak sesuai Kan ya. ah, Bertolak belakang. bertolak belakang. Jadi ibu pernah melakukan itu? Ibu tidak pernah melakukan itu? Ya pernah. Wah itu hebat. Ada di belakang juga yang bersuara. Sering, selalu. Wah luar biasa. Bagaimana guru yang luar biasa. Tanggung jawab yang diberikan walaupun tidak sesuai dengan hatinya, orang lain menilai jelek, tetap dia jalan. Mantap. Oke. Oke, lanjut pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukumannya adalah tindakan terhadap sesuatu pelanggaran yang pada umumnya berbentuk. Apakah tindakan terhadap satu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman sendiri itu adalah mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum, artinya sesuai dengan aturan. Sementara konsekuensi adalah akibat atau hasil atau dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan. Itu yang tadi saya contohkan, ya. Saya orang tidak pakai helm, kalau hukumannya itu dapat polisi pasti ditilang. Iya. Tapi kalau konsekuensinya siswa sadar bahwa ketika tidak pakai helm itu kecelakaan membahayakan dirinya. Ya. Nah, konsekuensi merupakan akibat langsung, ya, dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukumannya adalah sesuai dengan prosedur keadilan. Artinya ada yang dia langgar, ada aturan yang dia langgar. Itu hukuman. Next. Nah, ini yang banyak pertentangkan ini, ya. Siapa yang sering memberikan penghargaan kepada siswa? Ya. Ini yang banyak bertentangan ini. Wahyu. Ya, sering memberikan penghargaan. Tujuannya? Tujuannya adalah supaya anak tersebut termotivasi untuk belajar. Perlu Anda ketahui bahwa ternyata memberikan penghargaan itu adalah menghukum anak. Ini yang banyak bertentangan ini. Ya. Iya, memberikan penghargaan ternyata itu adalah menghukum anak. Ini dalam jangka pendeknya memang betul bahwa memberikan motivasi, tetapi jangka panjangnya ketika kita sering memberikan penghargaan, maka di dalam benak anak itu dia nanti mau melakukan ketika mendapat penghargaan. Ya, selalu ada yang dia harapkan. Nanti ikat. Ya, dalam jangka pendek, baik saya lanjutkan kembali bahwa dihukum dengan penghargaan. Jadi memberikan penghargaan itu jangka pendek memberikan motivasi kepada siswa. Tetapi jangka panjang itu ternyata membuat anak itu nanti dia mau melakukan ketika diberikan penghargaan. Kayak kita lagi. Iya, itu jangka. Kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya di mana? Tidak efektifnya di mana kira-kira? Memberikan penghargaan. Bisa menimbulkan kecemburuan. Itu mami terus dikasih penghargaan. Iya. Karena yang pintar pasti selalu dikasih penghargaan. Kan begitu? Ya. Berarti membuat anak lain itu bisa cemburu. Sebenarnya ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Mungkin ada saya yang mana? Itu mungkin. Ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Ya. Karena kecemburuan itu semua kualitas belajarnya anak lain bisa menurun.
Karena buat apa belajar itu terus dia yang dikasih penghargaan itu terus disebut namanya bagus. Nah, yang lain tidak. Makanya diharapkan menghindari atau mengurangi penghargaan. Memang secara jangka pendek dia memberikan motivasi. Lanjut, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada orang yang melanggar, maka hal yang harus dilakukan adalah restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa restitusi di sini? Artinya anak-anak ketika melanggar, nanti anak sendiri yang membuat atau yang dia sendiri yang mencarikan solusinya. Kita diberikan kebebasan untuk berpikir, mencari solusi sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi bukan kita pasang aman toko, kenapa berbagai? Ya, jadi siswa itu diajar untuk berpikir, untuk mencari solusi. Next. Apa yang harus dilakukan di kelas sebelum belajar? Ya, membuat keyakinan kelas. Ini untuk saya lihat ada kesepakatan. Kesepakatan inilah yang dibuat menjadi keyakinan. Jadi setiap guru sebelum belajar, sebelum mengajar, itu harus sebaiknya membuat kesepakatan belajar. Kenapa? Kesepakatan belajar itu dibuat sendiri oleh siswa. Ketika siswa membuat sendiri aturan, maka mengingatnya itu mudah. Ya, mengingatnya mudah, kemudian menjalankannya juga pasti gampang. Kenapa? Karena dia yang buat, pasti dia ingat, oh kalau saya begini salah ini. Karena kita buat bersama. Dibandingkan kita yang buatkan aturan hanya di ditempel, tidak berkesan. Ya. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Ini sudah luar biasa, sudah ada kesepakatan kelasnya. Kemudian nanti tinggal dibuatkan keyakinan. Masuk kelas tepat waktu. Keyakinannya di disiplin. Menghargai guru dan teman, berarti saling menghormati. Ya. Berbicara bergantian ketika berdiskusi. Ini bisa saling menghargai juga kayaknya, ya. Masuk juga saling menghargai. Dijadikan kalimat positif, ya. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, sebelum menjawab ini, mungkin ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawabannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini jawab kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai suatu keyakinan. Oke, next. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai keyakinan atau kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama dalam satu kelas. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini kalau ada yang tidak terpenuhi, ini biasanya yang bikin ulah di kelas. Ya, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Semua manusia membutuhkan ini.
bertahan hidup. Ini terkait dengan kesehatan, ya. Nah, kalau lapar, siswa lapar itu biasanya di kelas rese, ya. Yang kurang kasih sayangnya juga di rumahnya. Nah, sebelum kita masuk ada assessment, ya. Ada assessment diagnostik non kognitif, termasuk itu masuk semua ini. Bagaimana lingkungan di rumahnya? Apakah mereka tidak mendapatkan kasih sayang? Kalau tidak mendapatkan kasih sayang, di sini yang disayang saya. Supaya tenang. Penguasaan, ini apakah siswa itu mau dipuji? Ya. Kalau siswanya mau dipuji, ya kita puji. Supaya tenang. Nah, 5 kebutuhan dasar ini kalau ada satu yang terpenuhi, ini yang bikin mulai di kelas. Makanya guru harus pahami. Ya, apa kebutuhan dasar siswa? Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nanti sebentar kita bisa ukur sendiri di mana ini posisi kita. Kenapa baru dia ada yang senyum-senyum, belum dibahas ada yang senyum-senyum. Yang pertama adalah penghukum. Wow. Wow. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Coba kita lihat pembahasannya satu persatu. Nah, ini guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa. Belum ini. Nah, itu mengakui dirinya sendiri bahwa dia berada di posisi penghukum. Ya. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem, harus ada aturan begini supaya anak-anak tertib, gitu ya. Nah, untuk menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya dia berkata ini patuhi itu aturan. Awas, kona. Ya. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu menghukum. Ya. Iya. Nah, ini posisi pertama. Kemudian posisi kedua, membuat merasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Oh, ibu ada sini. Membuat merasa bersalah dan akan menggunakan keheningan. Jadi ketika dia bersuara dia lembut, tapi dia langsung, woi, tidak nyaman. Kata-katanya menusuk, lembut tapi dia langsung hening satu kelas. Nah, membawa orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut seperti, Bapak sangat kecewa dengan kalian. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Oh, ibu ada di sini itu. Ibu sederhana. Nah, ini jadi posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, mengecewakan orang lain. Nah, ini yang posisi ketiga sebagai teman. Ya, ini teman. Guru dengan posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ya, jangan dulu, nanti bantulah, jangan sampai kedengaran kepala sekolah. Ini memberikan iming-iming kepada anak supaya dia tenang. Kalau tenang kan gurunya dibantu. Tinggal. Ya, lanjut. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Nah, ya, kita lihat dulu bagaimana posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa dikeluarkan oleh guru dengan posisi pemantau. Peraturannya apa? Ya. Kalau ada yang datang terlambat, nah, peraturannya apa nak? Apa hukumannya? Apa sanksinya? Oh, berarti tinggal satu tingkat lagi di atasnya itu kalau kuliah sudah berada di posisi ini. Ya. Oke, lanjut pada posisi terakhir guru sebagai manajer. Nah, di posisi terakhir ini guru sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk berpikir, mencari solusi, kira-kira apa solusinya atas kesalahan yang dia perbuat. Ya. Kemudian di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kan sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ditanyakan itu. Makanya inilah fungsinya keyakinan kelas yang kita buat. Fungsinya kesepakatan kelas yang kita buat. Kan tinggal ditanyakan kalau dia di sini masuk kelas tepat waktu, ada siswa terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu benar. Kenapa saya panggil ke sini? Pasti senyum-senyum itu. Iya Pak, saya terlambat. Keyakinan apa yang kita langgar? Kesepakatan apa yang kita langgar? Masuk kelas tidak tepat waktu. Begitu. Itulah fungsinya keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Siswa akan sadar sendiri karena dia sendiri yang membuat. Bukan kita yang buatkan aturan, tapi dia sendiri. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, maka langsung dia ingat bahwa ini kesalahan yang saya perbuat. Nah, di posisi manajer ini kita memberikan ruang kepada siswa untuk mencari solusi. Kira-kira solusinya apa? Kenapa dia terlambat? Pasti kita tanyakan alasannya dia terlambat. Iya, makanya kita tanyakan kenapa kita terlambat. Makan tadi di kantin. Ya. Ini posisi manajer ini tidak membuat. Tadi kan sudah ada yang pertama adalah mendukung. Nah, berarti ini dihilangkan. Dalam posisi manajer tidak ada mendukung, tidak bisa mendukung. Ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Maka tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang membuat siswa itu merasa bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga ada teman. Kemudian ada pemantau dan terakhir manajer. Nah, kira-kira yang ditanyakan ketika anak terlambat, ini dalam posisi sebagai manajer, guru sebagai manajer. Ketika ada siswa terlambat, kira-kira kata yang harus
kita tanyakan kepada siswa apa? Tinggal di mana? Tinggal di mana dulu? Ya, misalnya dia terlambat, ya, tinggal di mana? Nah, tinggal di mana kita? Nah, terus, Kenapa bisa terlambat? nah, ya, kenapa kita bisa terlambat? Ayo apa? Terlambat tidur dari malam, begadang Kak sampai jam 2. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya itu menghindari yang keempat tadi itu. Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa yang Apa yang kamu lakukan sehingga dia terlambat? tidak terlambat lagi? Cepat tidur. Nah, nanti besok cepat tidur. Hah? Karena dia tahu bahwa yang penyebabnya dia terlambat karena dia begadang. Nah, sekarang kita tanyakan bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Cepat tidur. Nah, ya, itu lebih awal. Kan begitu. Berarti posisi menghukum, posisi membuat merasa bersalah itu sudah terhindari. Ya. Jadi sehingga anak-anak itu mentalnya itu tidak merasa bahwa dia sedang dipersalahkan, tetapi sadar dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam dirinya bahwa apa yang dilakukan itu salah, tanpa kita harus memberi bahwa kamu itu salah, ya. Oke. Ini posisi manajer ini adalah posisi tingkat paling atas. Next, ini adalah segitiga restitusi penerapan penanganan siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, maka segitiga restitusi ini bagus untuk diterapkan. Yang pertama adalah ini bisa dilihat yang segitiganya, ya. Paling di bawah itu yang datar adalah menstabilkan identitas. Apa yang harus dilakukan dalam menstabilkan identitas adalah ini yang kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau berkelahi terus di bekerja. Kalau main-main terus di kelas bekerja, tidak mau belajar, kira-kira kamu jadi seperti apa? Ya, oke. Saya kira cukup dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, maka terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas dulu, ya. Keyakinan kelas ini kita akan buat bersama sebagai komitmen kita dalam menjalankan proses pembelajaran, ya. Baik. Jadi yang membuat keyakinan kelas ini bukan saya, ya, tapi kalian. Nah, ketika kalian yang membuat sendiri, maka itu akan mudah menjalankannya. Oke, kira-kira keyakinan pertama atau kesepakatan pertama, Tidak boleh mengganggu teman. tidak boleh mengganggu teman. Hargai guru dan teman. Tidak boleh mengganggu. Dihapus dulu, nah. Dihapus dulu. Dan di bawah. Oke, siapa lagi? HP digunakan dengan bijak.
saat jam pelajaran. Keluar masuk kelas dengan guru. Tidak makan saat satu-satu apa lagi? Berpakaian dengan rapi sesuai aturan sekolah. Laki-laki tak sihat, Pak. Menjaga tapi tidak boleh buang sampah ya dalam kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak berdiskusi saat guru menjelaskan. Tidak berdiskusi atau tidak ribut ya. Apa lagi? Mengerjakan tugas individu secara rutin. Mengerjakan tugas. Berarti tidak boleh menyontek ya kalau tugas individu berarti tidak boleh mah. Berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Mengerjakan tugas individu. Masih ada? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Keluar masuk kelas guru. Tidak menyela guru saat menjelaskan. Kalau ini Tidak menyerah. masuk kelas tepat waktu. Bersedia. Tidak menyela ketika guru menjelaskan. Tidak menyela ketika guru menjelaskan. Tidak Menyela ketika guru menjelaskan. ada tadi. Ini tidak ribut apa sudah masuk di sini. Masuk. Sudah masuk ini. Oke, yang lain. Masuk. Nanti sebentar. Keluar masuk kelas dengan izin guru. Itu masuk kelas. Oh, ini tepat waktu. Berarti ini keluar masuk. Tepat waktu. Ya, keluar masuk harus dengan izin. Oke, masih ada yang lain? Bersedia dan siap untuk Maksudnya bagaimana? Bersedia kita kalau kita ditunjuk siap siap menjawab. siap menjawab. Tidak boleh tidak bersedia selesai. Bersedia dan semangat. Itu ada. Apa yang Tadi. dikatakan dengan bijak? Apa lagi tadi? Bersedia dan siap untuk ditunjuk. Bersedia dan siap untuk ditunjuk. Ditunjuk untuk apa? Ini harus jelas. Menjawab pertanyaan atau soal dari guru. Menjawab bersedia. Nah, berarti nanti pada saat saya mengajar, ini kesepakatan. Berarti ketika saya tunjuk harus menjawab. Iya, Pak. Berarti pada saat saya menjelaskan itu harus diperhatikan. Karena ada juga ini. Mana? Ini. Tidak ribut pada saat menjelaskan. Berarti itu harus diperhatikan. Nah, kalau tidak memperhatikan dulu, berarti kan ada konsekuensinya, ya. Di sini siap dan Siap untuk ditunjuk. siap dan apa tadi? Bersedia dan siap untuk Ya, bersedia dan siap untuk ditunjuk. Apa nih? Apa? Apa lagi? Tidak apa?
tidak boleh makan minum tanpa izin guru. Mana? Oh ini. Sama aja. Ya, makan minum. Tidak ada nih Pak. Ya, sendiri nih. Pertanyaan api. Hah, kenapa? Saudara tidur saat jalan-jalan tidur. Masalah kayak tidur. Nah, dilarang tidur. Ini sudah 10. Siap kayak ini semua dipatuhi? Harus siap karena membuat kalian sendiri. Saya yang menulis. Apa lagi? Oke. Kesepakatan kelas ini yang kemudian kita akan ubah menjadi keyakinan. Kira-kira tidak boleh mengganggu teman. Sikap apa yang ditunjukkan? Hah? Saling menghargai. Ini yang dirubah jadi kalimat Positif. positif. Ini saling menghargai. Jadi bukan hanya teman yang dihargai di sini ya, tapi guru juga harus menghargai. HP digunakan dengan bijak. Ini kira-kira sikap apa yang ditunjukkan? HP digunakan pada saat dapat izin dari apel. Sikap itu yang ditunjukkan. Berarti memanfaatkan HP dengan bijak. Ya. 3. Tidak makan minum saat jam pelajaran. Sikap apa yang ditunjukkan? Baik, apakah masuk saling menghargai atau menghormati? Apakah ketika kita belajar kemudian ada orang makan, sikap apa yang ditunjukkan? Tidak menghargai. Tidak menghargai. Ya. Berarti sudah masuk di saling menghargai dan menghormati ya. Oke, ini sudah masuk di sini. Oke, menjaga kebersihan. Ya, sikap apa yang ditunjukkan? Ya, sikapnya. Sikap apa yang ditunjukkan ketika membuang sampah atau sedang menjaga kebersihan? Kenapa kalau masuk? Tidak nyaman, apa lagi? Banyak sampah. Berarti menjaga tetap saling ya, menjaga kebersihan. Apalagi tidak ikut pada saat menjelaskan.
saling menjelaskan. Memperhatikan guru. Ya. Masuk IPA saling menghargai. Masuk saling Menghargai. baik. Kemudian mengajarkan tugas individu secara mandiri. Tanggung jawab. Bertanggung Jawab. Itu tidak mengerti apa dan lain-lainnya. Jadi kalau dikasih tugas individu berarti jangan mengerti, kecuali ada tugas kelompok berarti dikerjakan secara kelompok. Tidak boleh lagi individu. Ya, berarti bertanggung Jawab. Jawab. 5. Apa lagi? Baik. Masuk ke kelas tepat waktu. Ya, masuk kelas tepat waktu. Kita pakai tuntunan. Bebek pada saatnya masuk kelas. Jelas. Ya, dia telat. Berarti dia tidak Disiplin. disiplin. Berarti keyakinan kelasnya adalah Disiplin. disiplin. Nah, lagi. Keluar masuk harus dengan izin guru. Sudah masuk menghormati, masuk juga di Saling menghargai. saling menghargai. Kemudian bersedia dan siap untuk duduk. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bertanggung Jawab. dilarang tidur saat jam pelajaran. Saling menghargai. Menghargai. Ya, menghormati ya. Menghargai dan atau menghormati guru. Nah, inilah 5 keyakinan kelas kita, ya, yang kita akan sepakati, ya, dari hasil kesepakatan kelas yang kita buat. Yes. Ini ditulis di lembaran pertama buku ini supaya pada saat dibuka nanti, oh ini yang saya harus jalankan. Oke, ya. Saya kira cukup untuk pembuatan keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankannya dengan baik. Pak. Selamat siang. Silakan duduk, Nak. Pak. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Iya, saya tahu Pak. Kemarin saya tidak mengumpulkan tugas. Ya benar. Tapi kemarin kamu masuk. Iya Pak, saya masuk tapi tidak mengumpulkan tugas. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi semua tindakan yang kita lakukan kan pasti punya alasan. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas kemarin? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya kemarin malam saya tidur jam 1 malam. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kamu sudah sepakati? Masih Pak, bertanggung jawab. Dan ternyata kamu masih ingat ya. Lalu apa kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak, yang pertama saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua saya tidak akan tidur lama. Dan yang ketiga saya akan mengumpulkan tugas besok Pak. Baik, saya mengapresiasi tanggung jawab yang kamu sudah utarakan tadi dan kamu boleh kembali istirahat. Ya Pak, terima kasih. Permisi Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Kamu tahu kenapa saya kamu panggil di sini? Iya Pak. Apa yang kamu lakukan tadi Dewi? Udah yang sedang mengerjakan tugas Pak. Kenapa kamu lakukan itu? Dan tadi cuma bercanda Pak. Ya, tapi apa yang kamu lakukan itu membuat kita marah dan berkata-kata. Dan sekarang kamu ada dalam masalah. Kamu melakukannya pasti punya alasan. Di sini bukan mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Bapak cuma menginginkan kita sama-sama berpikir untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan. Ya, tadi Bapak juga lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Dan sekarang kamu ada dalam masalah. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang kamu sudah sepakati. Kira-kira keyakinan kelas mana yang perlu kamu laksanakan? Saling menghormati dan menghargai Pak. Bagus.
betul sekali. Kamu masih ingat ya dengan keyakinan kelas yang kamu sepakati. Nah, dengan apa yang kamu lakukan, kedepannya kamu ingin jadi orang anak yang seperti apa? Jadi lebih baik lagi Pak. Bagus sekali. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Meminta maaf Pak. Kalau begitu, segera temui Juwita dan meminta maaf ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.